dan sehat selalu. Dan tentunya pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, Polri melalui Barreskrim Polri komitmen dan konsisten dalam upaya-upaya proses penegakan hukum. Tentu beberapa hal dalam proses ini atau kegiatan penegakan hukum, tentu hal-hal yang masih menjadi bagian perhatian publik dan tentunya ini juga menjadi perhatian sosial karena terkait dengan perekonomian, di mana bangsa Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia dalam program Asta Cita secara global pada ekonomi mengharapkan adanya peningkatan ataupun pertumbuhan ekonomi melalui program-program pemerintah. Maka dari itu, berdasarkan Polri selalu komitmen dan konsisten mendukung dalam program-program tersebut. Rekan-rekan media, penegakan hukum juga secara strategis tentu adalah penegakan hukum yang dilakukan secara kolaboratif. Di sini yang saya hormati turut hadir Bapak Budi Winarso, SEM ACC, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, selamat datang, dan juga Barreskrim Polri dalam hal ini Dirtipiter Barreskrim Polri, yang kami hormati Bapak Brigadir Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK MM yang akan memimpin proses press conference saat ini, dan kemudian juga didampingi Komisaris Besar Polisi Setioka Heriatno SH SIK MH selaku Kasubdit 1 Dirtipiter Barreskrim Polri, dan Komisaris Besar Polisi Pipit Subyakto SIK MH selaku Kasubdit 3 Dirtipiter Barreskrim Polri. Rekan-rekan, pada hari ini yaitu kegiatan press conference terkait hasil dari perkembangan dan kemudian pengungkapan oleh Dirtipiter Barreskrim Polri tentang tindak pidana penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau disebut dengan LPG yang bersubsidi tentunya, sehingga tentu tadi saya sampaikan ini berdampak pada perhatian sosial terutama di bidang ekonomi. Maka dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dirtipiter Barreskrim Polri untuk waktu dan perkenankan menyampaikan hasil daripada pengungkapan tersebut. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan saya, Karo Penmas, Brigjen Pol Tono Yudo Wisnu Andiko. Yang saya hormati juga rekan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi Winarso. Selamat datang Pak di lantai 9 Gedung Barreskrim Polri. Pak Kasubdit 1, Pak Setiak, dan Pak Pipit Kasubdit 3. Dan tentunya rekan-rekan media semua yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG subsidi. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu dalam setiap kesempatan rilis pengungkapan barang bersubsidi selalu saya sampaikan bahwa kenapa Dirtipiter ini getol sekali atau care sekali terhadap pengungkapan kes-kes yang menyangkut barang bersubsidi. Rekan-rekan perlu diketahui bahwa yang paling dirasakan susahnya, yang paling dirasakan dampaknya terhadap penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah masyarakat kecil, di mana di negara kita ini situasi masyarakat kecil kita masih sangat dominan dibanding yang berkecukupan, sehingga
Jangan sampai lagi nanti terjadi, atau paling tidak kita bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, baik itu LPG, kemudian BBM, ada pupuk, sehingga kita anggap bahwa mereka yang telah bermain subsidi ini adalah pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Izinkan saya menyampaikan pendahuluan terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh tim kami. Yang ini ada dua TKP rekan-rekan. Yang pertama adalah laporan polisi nomor 42 tanggal 16 April 2025 dengan TKP di Dusun Kerajaan RT 007 RW 02 Kelurahan Pasir Mukti, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang, yang diduga dilakukan oleh satu orang tersangka atas nama TN alias E. TKP kedua adalah laporan polisi LP 46 tanggal 30 April 2025, di mana TKP berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 24, Kelurahan Budak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu tersangka FZ SW alias A, DS, dan KKI. Rekan-rekan sekalian, bahwa kronologis penyelidikan dan penyidikan akan saya sampaikan secara rinci, secara sistematis, sehingga nanti tidak banyak pertanyaan karena ini sudah kita sampaikan secara detail. Terkait dengan laporan polisi nomor 42, penyelidikan berdasarkan informasi adanya kegiatan penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kilo ke tabung 12 kilo non subsidi di Kelurahan Pasir Mukti, Telaga Sari, Karawang. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan di sebuah rumah, adanya pangkalan gas LPG 3 kg yang beramat di Dusun Kerajaan, Kelurahan Pasir Mukti, Telaga Sari, Kabupaten Karawang, dan dilanjutkan dengan penindakan di lokasi tersebut. Nah, ini cukup menarik. Biasanya orang beli dari pangkalan baru disuntik atau dipindahkan ke tabung non subsidi. Lah, ini pangkalan sendiri yang bermain. Tentu nanti bisa menjadi perhatian dari rekan dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi. Kalau perlu izinnya harus dicabut. Kenapa? Karena dampak dari pangkalan ini langsung bermain, terjadi kelangkaan secara lokal terhadap LPG 3 kg. Jadi salah satu sumber informasi mengapa kita bisa tahu adanya penyalahgunaan LPG ini, karena ada kelangkaan di sekitar pangkalan tersebut. Dari hasil penindakan di rumah pangkalan gas LPG 3 kg tersebut, tim berhasil menemukan kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, serta mengamankan tersangka TN alias E yang bersangkutan selaku pemilik sekaligus pemodal, atau yang biasa kita sebut juga dokter. Untuk laporan polisi nomor 46 yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, ini kita awali penyelidikan juga dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Semarang, sehingga terjadi kelangkaan juga khususnya di wilayah Banyumanik. Atas dasar informasi tersebut, pada tanggal 29 April 2025, penyelidik Subdit 3 di Tipiter Barreskrim melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan gas 3 kg bersubsidi di gudang pangkalan. Ya, ini di gudang pangkalan atau penyalur LPG 3 kg tanpa izin. Karena gudang TKP tertutup pada saat itu, kemudian penyidik mendekati gudang dan mengatur strategi untuk
masuk ke dalam gudang, dan sekitar pukul 21 kegiatan penyuntikan dari gas subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg sudah berlangsung. Namun pada saat itu petugas belum mendapatkan jalan untuk bisa masuk. Sementara kegiatan sedang berlangsung, hal ini ditandai dengan aroma yang tercium, yaitu berupa gas yang menyengat. Kemudian tidak berselang lama tersangka FZSW alias A selaku pemilik hendak keluar gudang. Pada saat itulah petugas kita baru punya kesempatan memasuki gudang yang kita duga digunakan untuk melakukan penyuntikan. Kemudian tim kami di TKP melakukan wawancara dan pemeriksaan awal bahwa diketahui tersangka DS dan tersangka KKI berperan sebagai dokter atau penyuntik dari tabung 3 kg subsidi ke tabung 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg non subsidi. Adapun otak atau yang memerintahkan adalah tersangka FZSW alias A yang merupakan pemodalnya. Dari hasil penyelidikan kedua perkara tersebut, maka kemudian kita gelarkan dan proses penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan. Dari proses penyidikan, LP nomor 42 yang di Kabupaten Karawang telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dengan rincian sebagai berikut: 1 orang pelapor, 1 orang saksi penangkap, 1 orang terlapor, 3 orang saksi pekerja dan 1 orang saksi ketua RT. Sementara untuk LP nomor 46 yang di Kota Semarang, pada proses penyidikan ini telah melakukan 12 pemeriksaan terhadap saksi, yaitu 2 orang saksi pelapor dan penangkap, 3 orang terlapor, 1 orang karyawan admin gudang, 1 karyawan angkutan atau supir, 4 orang kernet, dan 1 orang sebagai anak FZSW alias A sebagai pemodal yang kebetulan saat itu berada di gudang. Kemudian penyidik melakukan penyitaan barang bukti yang untuk di TKP Karawang kita sudah menyita 386 tabung gas dengan rincian 254 tabung gas 3 kilo, 38 tabung gas 5,5 kilo dan 94 tabung gas 12 kilo. Yang kedua, 20 regulator atau alat suntik yang sudah dimodifikasi, nanti akan bisa melihat ya, seperti biasanya itu yang digunakan oleh dokter. 10 buah potongan ember, 1 unit HP merek Vivo Y22 warna biru dengan nomor IMEI 8653 86064621 beserta singkatnya. Kemudian 1 buah buku catatan pembelian tabung gas 3 kilo. Dan terakhir adalah 1 unit mobil pickup. Sementara itu rekan-rekan yang di Kota Semarang ini penyitaan barang buktinya lumayan besar, cukup signifikan dengan jumlah tabung 4.109 tabung gas dengan rincian 20 tabung ukuran 50 kg, 649 tabung ukuran 12 kg, 95 tabung ukuran 5,5 kg dan 3.346 tabung ukuran 3 kg. Ini yang subsidi. Selain itu kita juga menyita 10 unit selang, 1 unit timbangan, 12 pack segel baru warna kuning tabung 12 kg, 5 ikat plastik es batu ukuran 250 gram, 5 pak segel warna putih untuk tabung 5,5 kg, 3 unit handphone, 1 unit truk dan 2 mobil pickup. Dari penyidikan yang sudah kita lakukan, maka kita
menetapkan beberapa tersangka. Yang pertama untuk LP nomor 42, kita telah menetapkan tersangka dengan inisial TN alias E, hanya satu orang. Kemudian untuk LP 46 yang TKP Semarang atau Provinsi Jawa Tengah, kita menetapkan 3 orang tersangka, yaitu inisial FZSW alias A, yang kedua DS, dan ketiga KKI. Modus operandi dan peran para tersangka untuk LP 42 yang Kabupaten Karawang, tersangka mendirikan pangkalan gas LPG yang digunakan sebagai kamuflase serta media dalam pengumpulan LPG subsidi pemerintah, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku proses penyuntikan atau pemindahan isi LPG 12 kilo ke LPG 12 kilo non subsidi. Yang kedua, setelah tabung 3 kilo terkumpul, kemudian disuntikkan ke tabung non subsidi 12 kilo dengan menggunakan alat regulator yang sudah termodifikasi dan S1. Selanjutnya, mengisi atau menyuntikkan tabung 12 kilogram dibutuhkan isi tabung 3 kg sebanyak 4 tabung. Jadi 4 tabung 3 kilo itu untuk mengisi 1 tabung 12 kilo. Setelah tabung 12 kilo terisi, kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya, tabung gas non subsidi 12 kilo hasil penyuntikan dijual ke masyarakat dengan harga non subsidi. Modus operandi yang kedua untuk LP 46 di Kota Semarang, tersangka FZSW alias A adalah pemilik gudang yang sebelumnya memang merupakan gudang pangkalan gas dengan memiliki izin perorangan yang dicabut izinnya atau pemutusan hubungan usaha sejak tahun 2020 karena menjual di atas HET. Namun pelang izin tersebut masih menempel di pintu masuk gudang yang memang menjadi pengecer gas, sehingga masyarakat tahunya gudang tersebut masih berizin. Bahwa kegiatan penyuntikan dilakukan pada malam hari hingga subuh sejak jam 18.00 sampai dengan 03.00 dini hari. Bahwa tersangka penyuntik rata-rata bisa melakukan penyuntikan dalam satu hari. Mereka sebanyak 50 sampai dengan 60 tabung 12 kilo, sehingga bila mereka bekerja berdua maka sehari bisa mengisi tabung 12 kilo sebanyak 100 sampai 120 kilo. Areal penyuntikan adalah tertutup dan tidak terlihat dari dalam gudang karena pintu masuk dari samping menggunakan remote dan hanya bisa masuk dari dalam ruangan kantor yang terdapat CCTV, sehingga tamu atau petugas yang datang untuk mengetahui lebih awal dan di gudang hanya terlihat hamparan gas yang tersusun, tidak terlihat adanya penyuntikan karena penyuntikan berada di ruangan yang berbeda. Hasil penyuntikan dari ruangan tersebut dipindahkan ke gudang dan disusun serta siap dipasarkan. Sistem penjualannya menggunakan sales yang mereka sudah kenal, bahwa bahan baku gas 3 kg tersebut selain jatah dia sebagai pengecer juga merupakan jatah bagi 3 kabupaten kota yang dikirim oleh sales-sales yang berada di Semarang Kota, Semarang Kabupaten, dan Temanggung. Dan kegiatan ini sudah dilakukan sejak November 2024 atau sudah berjalan 6 bulan. Namun demikian, kita akan melakukan pendalaman lagi rekan-rekan. Ini biasa modus mereka sudah berjalan 2 tahun pun kalau ditanya kita pasti ngakunya baru 3 bulan atau paling lama 6 bulan. Tapi ketika kita buka nanti dari hasil pembukuan keuangan, barulah itu kita bisa pastikan lagi. Peran tersangka untuk LP nomor 42 yang di Karawang, tersangka TN merupakan pemilik rumah, pemilik pangkalan gas LPG 3 kilo, dan pemilik tempat usaha penyuntikan tabung gas subsidi 3 kilo, yaitu di Dusun Kerajaan RT 07
RW 02 Kelurahan Pasar Mukti, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Kerawang. Adapun proses pemindahan tabung gas subsidi 3 kilo ke gas 12 kilo adalah dengan menggunakan selang atau regulator yang telah dimodifikasi, kemudian memakai es batu agar proses pemindahan gas lebih cepat dan tidak terlalu panas. Untuk gas ukuran 12 kg dibutuhkan isi tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 4 tabung. Jadi ini sama ya dengan yang TKP di Semarang tadi. Yang terakhir adalah melakukan penjualan terhadap hasil penyuntikan gas subsidi kepada masyarakat dengan isi tabung gas yang tidak sesuai standar atau kurang. Peran tersangka untuk LP nomor 46 yang di Kota Semarang ada 3. Yang pertama adalah tersangka DS dan tersangka KKI. Mereka yang melakukan penyuntikan atau biasa kita sebut sebagai dokter. Yang kedua adalah tersangka FZSW alias AS selaku pemilik gudang yang telah dicabut izinnya sejak tahun 2020. Penerapan pasal yang bisa kita jerat terhadap para pelaku adalah pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atas perubahan tersebut atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Dari hasil kegiatan 2 TKP ini tentu mereka sudah mendapatkan keuntungan. Ya, sementara ini keuntungan kita kalkulasi berdasarkan pengakuan para tersangka selama melakukan operasional kegiatannya. Untuk laporan polisi nomor 42 yang TKP Kerawang bahwa akibat dari tindak pidana dilakukan oleh tersangka tersebut mendapat keuntungan 106.356.000 rupiah per bulan. Sehingga kalau mereka sudah melakukan selama 1 tahun, maka keuntungan total yang diperoleh lebih kurang 1.276.272.000. Sementara yang di TKP Semarang, Jawa Tengah, nomor LP adalah 46. Total gas yang telah disuntik sudah melakukan perbuatan adalah sejumlah 155.634 tabung dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 36.000. Benar Pak ya? 36.000 ya. Sehingga negara telah kehilangan subsidi LPG sebesar 5.602.824.000. Ini bukan keuntungan yang mereka peroleh, tapi kalkulasi kehilangan barang subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat. Namun demikian ini tidak tepat sasaran. Rekan-rekan, untuk closing statement saya pada pagi hari ini bahwa di Diviter Barreskrim Polri berkomitmen akan terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang bukti yang disubsidi oleh pemerintah, karena tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Yang awal tadi saya sampaikan bahwa para pelaku penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Tolong rekan-rekan media manakala memang menemukan informasi terkait ini, siapapun di belakangnya dari kegiatan penyimpangan barang-barang subsidi, tolong laporkan ke kami akan tindak tegas. Ya, sekali lagi siapapun yang membackingi kegiatan ini
Kita tidak peduli, kita luruskan. Ini komitmen kita seperti itu. Langkah-langkah penegakan hukum ini tentu memerlukan sinergi antara pemerintah dan kepolisian serta partisipasi aktif masyarakat dan rekan-rekan media dalam mengawasi dan mencegah praktek penyalahgunaan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Kiranya itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri. Itulah rekan-rekan sebagai suatu komitmen Polri yang pada proses pengungkapan ini ada beberapa hal yang menjadi catatan kita bersama, yaitu pada hari ini terkait dengan barang-barang yang diungkap khususnya dalam tanah subsidi, selain daripada merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan tentunya juga pada kelangsungan subsidi oleh pemerintah terhadap masyarakat ini juga menjadi tidak tepat sasaran. Baik rekan-rekan, untuk sesi pertama saya buka 3 penanya dulu. 3 penanya dulu, angkat tangan. Ya, 1, 2, 3 sebelah kiri semua ya. Baik, dipersilakan dari yang paling sebelah kanan dulu ya, kanan dan kiri saya. Lanjutkan nanti 2 yang paling sebelah kiri. Ya Pak, Ronald Sebutkan dari nama dan medianya Mas. Ronald dari media online target.co.id. Pak, terkait dengan pengoperasian gas ini kan sudah sering terjadi Pak, bahkan sering ditindak, tapi masih saja sering terjadi ditemukan di beberapa wilayah titik seperti yang Bapak katakan tadi, tidak hanya merugikan keuangan negara tapi berdampak luas termasuk subsidinya tidak sesuai tepat sasaran. Apakah pelaku ini merupakan oknum-oknum yang sama Pak atau ada keterkaitan dengan yang lain, dan cara pemberantasannya sendiri seperti apa Pak? Melihat sudah sering tapi terulang lagi. Satu dulu. Langsung saja biar fokus ya. Pak Ronald dari target. Ya, Langsung aja saya jawab ya, Mas Ronald ya. Kalau pelaku ini ada yang orang lama, artinya seperti tadi yang TKP mana yang dicabut izinnya karena sudah Semarang kan. Jadi dia dengan menjual di atas HET itu kan sudah merupakan kejahatan. Begitu sudah diproses, dia keluar beroperasi lagi dengan metode yang berbeda atau modus yang berbeda. Namun demikian, karena keuntungan dari penjualan gas subsidi ke non subsidi ini disparitasnya cukup tinggi, keuntungannya cukup besar, maka juga pemain-pemain baru juga akan muncul lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu kita tidak bisa langsung menzerokan atau apa namanya. Harus ada upaya dan keseriusan serta konsistensi dari kita dan juga teman-teman dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan upaya penegakan hukum dan memberikan sanksi administrasi yang tegas dari kementerian. Jadi perlu buka buat tangkap, ini kerjaan kita dari teman-teman Dirjen Minyak dan Gas Bumi yang sudah blacklist, artinya sudah pernah melakukan tindak pidana seperti ini, ya harus berani mencabut izinnya. Saya kira itu ya, Mas Ronald ya. Ya baik, lanjut di sebelah kirinya. Sebutkan nama dan medianya, silakan Mas. Selamat pagi, saya Renal Lede Surya dari media Radio El Sinta. Tadi saya ingin pendalaman saja seperti kata Bapak Rifki Peter tadi, kalau misalkan dia adalah orang lama, apakah ada semacam upaya untuk mencegah pemilik pangkalan itu untuk tidak beroperasi kembali? Apa sanksi hukumnya gitu Pak? Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan orang-orang lama ini masih beroperasi dan melakukan hal ini lagi, ada kemungkinan nggak Pak mereka membuat jaringan seperti apa pemilik pangkalan atau eceran-eceran yang berbuat tindakan serupa? Dan yang terakhir saya ingin penegasan aja. Tadi ada 2 pelaku, apakah pelaku itu saling mengenal atau memang mereka beroperasi sendiri-sendiri gitu? Terima kasih.
Terima kasih. Saya tangkap ini ada 3 pertanyaan dari Mas Renal El Sinta. Pertama terkait dengan upaya pencegahan, kemudian kedua orang-orang lama terkait dengan kemungkinan akan membuat jaringan baru. Kemudian juga 2 laporan polisi, ada 3 dan 1 pelaku. Ya. Ini apakah terkaitannya ada antara mereka? Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Karupenas. Mas Renaldi, saya coba jawab secara singkat bahwa apakah orang-orang lama ini yang sudah menjadi pantauan kita bisa kita cegah supaya mereka tidak mengulang lagi perbuatan. Kira-kira gitu ya. Ya, ini kembali lagi pada faktor kebutuhan. Kita sendiri tidak bisa memantau sekian banyak pangkalan se-Indonesia, sekian ribu mungkin ya Pak Budi. Namun manakala kita temukan mereka beroperasi lagi, ya, pasti akan kita tindak tegas. Sehingga tadi saya sampaikan, selain apa yang sudah kita upayakan atau kita lakukan mengenai penegakan hukum, peran daripada teman-teman di Kementerian Dirjen Minyak dan Gas Bumi tentu ini juga sangat kita harapkan dalam rangka pengenaan sanksi administrasinya. Pertanyaan kedua, apakah orang lama ini membuat jaringan? Ya. Ini tidak bisa bekerja sendiri, tentu ada jaringan. Dan dalam pengungkapan kasus ini tidak semua jaringan ini bisa kita ungkap. Artinya ada beberapa orang yang terlewatkan oleh kita, sehingga mereka bisa mengulangi lagi perbuatannya, dan itu harus kita minimalisir. Kira-kira gitu ya. Yang kedua, ini tadi memang kita sampaikan 2 TKP, baik yang di Kerawang maupun yang di Semarang, dan saya pastikan tidak ada hubungan keduanya. Kenapa Pak? Modusnya hampir sama. Ya modusnya memang dari dulu. Dari dulu ya seperti ini, semuanya seperti ini. Menggunakan regulator yang sudah dimodifikasi, bahkan saking banyaknya ada istilah dokter tadi, padahal tidak pernah sekolah di fakultas kedokteran. Ya gitu ya Mas Renal ya. Baik, terima kasih. Satu lagi tadi, saya sudah lihat angkatan, nanti sesi berikut. Terima kasih sebelumnya Pak Karo hadir. Saya Sahrul dari Jawa. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, mungkin untuk dari Dirjen Migas ini kan tadi ada yang berulang melakukan kesalahan, kemudian melakukan kesalahan lagi baru diminta. Ini pengawasannya seperti apa? Bisa sampai sudah dicabut izinnya, tapi dia masih bisa beroperasi apa? Kurang maksimal. Yang kedua, terkait 2 pangkalan ini nanti sanksi administrasinya kalau tadi Pak Dir minta untuk langsung ditutup saja, itu sudah dilakukan atau tidak, dan pangkalannya sekarang masih beroperasi atau sudah ditutup. Kemudian terkait dengan yang tadi Pak Dir sampaikan terkait banking itu, apakah dalam kasus ini ada indikasi atau temuan ke arah sana ada orang yang melindungi kedua pangkalan ini? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Sahrul dari Jawa Pos. Ada 3 hal ditujukan kepada Dirjen Migas dalam hal ini terkait berulangnya bagaimana pengawasan apa sedang maksimal untuk pencabutan izin, dan kedua pangkalan yang tadi diungkap oleh Pak Direktur seperti apa sanksinya, apakah ini sudah dicabut, apakah masih beroperasi atau sudah ditutup, dan yang ketiga terakhir adalah untuk Pak Direktur terkait indikasi-indikasi yang melatar belakangi adanya oknum-oknum ataupun backing ke sana. Ini bertanya. Silakan dari Pak Direktur. Silakan ya. Baik, terima kasih Pak Karo. Mas Harul dari Jawa Pos, saya coba menjawab. Bagaimana terkait dengan backing atau yang melindungi kegiatan? Ini ada 2. Pertama, kalaupun ada, ketika barang ini ketangkap sama kita, tidak akan pernah berani muncul mereka. Tidak akan pernah berani muncul. Kalaupun toh mungkin ada, ya mereka
mereka hanya memanfaatkan situasi saja. Ketika belum terjadi penangkapan dalam rangka penegakan hukum, mereka berkuar-kuar kami inilah, kami itulah, dan lain sebagainya. Tapi begitu kita lakukan penegakan hukum yang tegas, ya, ternyata mereka tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah berani. Yang kedua, pelaku ini biasa menjual nama juga, menjual nama sehingga kesannya bahwa kita ini jadi takut-takuti. Ini tolong nanti sampaikan Pak, Dirti kita itu orangnya penakut Mas, tapi tolong jangan ditakut-takuti. Ya. Kalau orang penakut ditakut-takuti bisa jadi gila nih. Jadi kita tabrak saja pengkhianat-pengkhianat negara, pengkhianatnya rakyat. Ya, itu ya Mas Sarul ya, jawab ya. Nah, yang dua monggo silakan Pak Budi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Brigjen Polri Syamsuddin sebagai Distributor Baris Krim Polri, lalu Brigjen Pol Purnoyono Wisnu Andiko Karo Komnas Polri. Apresiasi yang cukup tinggi bagi Baris Krim Polri karena telah melakukan penindakan atas penyalahgunaan LPG ini, Pak. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Mas Sahrul dari Jawa Pos, jadinya berkaitan dengan kasus ini akan kami pastikan ya Mas, pangkalan itu yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana ini akan kami tutup, akan kami pastikan. Dan berkaitan dengan yang di Karawang, kami sudah mendapatkan informasi bahwa sudah dilakukan PHU oleh penyalur. Jadi untuk Karawang berdasarkan surat dari Barreskrim kepada kami Pangkal Niaga untuk melakukan peninjauan kembali berkaitan dengan kontraknya, dan itu sudah dilakukan PHU oleh bagian yang bersangkutan. Dan berkaitan dengan yang di Semarang, nanti akan coba kami telusuri kembali. Tapi kalau membaca kasus ini kelihatannya pada saat penutupan penjualan di atas saat itu sebenarnya status sudah tertutup, gitu ya. Tapi kemungkinan pelangi itu masih ada, jadi seolah-olah sebagai pangkalan itu. Padahal kalau misalkan pemahaman kami pada saat kami sudah melakukan PHU itu berarti penyaluran itu sudah terhenti di sana. Nah, nanti akan kami koordinasikan kembali dengan rekan-rekan media berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Budi. Cukup rekan-rekan? Masih konteks seperti pertanyaan dalam pengumuman ini? Baik, 1, 2, 3 cukup. Silakan dari sebelah paling kanan dulu, tadi angkat tangan dulu. Baru Mbak Sheila. Saya Sidik Rizal Pak, Bekasi Online, Jabar Online. Tadi sudah ditanyakan oleh pihak Jawa Pos bahwa adanya kemungkinan mereka menggunakan aparat, tracking aparat. Apakah ada juga jika misalnya tidak terbukti atau tidak tadi sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian, mereka menggunakan orang dalam dari Dirjen IPS? Terima kasih. Langsung aja ya dijawab agar fokus. Ada main. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Sidik ya. Jadi saya tegaskan dan saya garis bawahi penekanan, tapi bukan intimidasi. Yang ditanyakan Pak Sidik adalah apakah ada dugaan keterlibatan teman-teman dari kementerian. Jadi selama puluhan kali saya ungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi ini, tidak ada satupun
keterlibatan baik dari rekan-rekan di kementerian, khususnya yang dari Dirjen Migas dan minyak dan gas bumi. Jadi nggak ada. Ya, makanya setiap kali kita ekspos ya kita ajak. Kita juga ada kan, nggak mungkin kita ajak ke sini. Terjawab ya, Pak Sili. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mbak Sheila. Izin Bapak-Bapak, saya Sheila dari kompas.com. Pertanyaan saya satu Pak soal LP yang di Semarang, karena itu kan tadi kan disebutkan kalau surat izinnya itu sudah ditarik sejak 2020. Pertanyaan saya kenapa ketika surat izinnya dicabut kok masih Pangkal itu masih mendapatkan suplai Pak, suplai dari LPG subsidi itu kan tadi disebutkan dia juga dapat suplai, dan ada 3 kabupaten yang dia terima subsidinya itu dari sales. Itu apakah ada alasannya kenapa kok masih bisa masuk? Apalagi kalau subsidi kan harusnya tercatat ya dan resmi alokasinya segala macam. Lalu apakah si sales ini kan ada beberapa sales Pak? Apakah mereka sudah diperiksa di dalam kasus ini, dan keterlibatannya mereka mungkin selain sebagai sales apa sih? Apakah mungkin salah satu dari mereka atau beberapa sudah jadi tersangka gitu Pak? Dan yang ketiga tadi Pak Brigjen mengatakan kalau orang-orang ini biasanya menjual nama Pak. Ini maksudnya menjual nama siapa gitu? Apakah nama Dirjen kah atau nama orang-orang siapakah yang dia jual di sini? Dan apakah ini secara khusus dalam kasus ini Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Sheila. Ada 3 hal. Yang terakhir terkait dengan penegasan pertanyaan tadi, dan kemudian terkait dengan surat izin yang sudah ditarik sejak 2020, mengapa masih ada supply, kemudian apa keterlibatan sales-sales tersebut, dan kemungkinan apakah sudah diperiksa. Silakan kepada Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Ruben Mas. Pertanyaannya banyak kali sih. Kenapa yang di Semarang izinnya sudah dicabut tetapi masih mendapatkan suplai? Kalaupun toh ingin mendapatkan suplai, bukan suplai resmi dari Pertamina ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini mereka mendapatkan suplai dari oknum sales. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 langsung ya. Mendapatkan suplai dari sales yang di wilayah mana tadi 3, Semarang, Temanggung, dan Semarang Kota dan Kabupaten. Ya. Nah, bagaimana status dari ketiga sales tersebut? Bertiga ini, 3 tempat ini masih dalam pengembangan kita. Dan nanti manakala memang sudah cukup bukti, kita juga akan tingkatkan ke proses penyidikan. Yang terakhir, soal nama ya. Jadi saya sebetulnya nggak perlu ngajari nama, sampaikan karena orang kalau punya kegiatan ilegal itu biasanya untuk nakut-nakuti kita, itu jual-jual nama orang yang ada atau yang lebih tinggi di atas kita. Tapi karena kita punya komitmen bahwa subsidi ini, barang-barang subsidi ini harus tepat sasaran. Ini program pemerintah, salah satu cita yang didengung-dengungkan oleh Presiden. Maka perintah yang paling tinggi adalah Presiden melalui Bapak Kapolri. Kita tidak akan ada takutnya. Ya, ketika kita katanya ada oknum, setelah kita tangkap mereka nggak ada juga, nggak ada muncul, takut juga. Sudah ya, Mbak Sheila, puas? Baik, selagi masih kontekstual pertanyaannya bisa dijawab. Silakan satu lagi. Itu sudah ya. Habis ini kita akan foto bersama terkait dengan barang bukti dan juga nanti tersangkanya akan kita hadirkan. Terima kasih Pak Karu. Saya Amin, Jakarta News. Izin Pak, yang kasus di Karawang itu dengan satu tersangka, TN alias Y. Kan dia telah menerima tunggal sendirian. Apakah dia juga sebagai pemodal? Apakah dia sebagai dokternya? Itu yang pertama. Yang kedua itu, mereka ini sudah beroperasi berapa lama?
berapa keuntungan yang mereka peroleh dan berapa kerugian mereka. Terima kasih. Terima kasih Mas Amin atas pertanyaannya. Si kontekstualnya terkait dengan Kerawang ya, yang terkait dengan tersangka sendirian TN. Bagaimana perannya? Apakah sebelumnya diambil perannya dan kemudian berapa lama tadi sudah dijawab sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita ulang dan penegasan dari materi itu. Pak Amin ya, Pak Amin. Jadi semua pertanyaan tadi sebetulnya sudah terjawab. Saya persilakan Pak Kasubdit 1 untuk mengulangi lagi. Mungkin beliau baru datang tadi, Pak Amin baru sampai. Silakan Pak Setia. Yes. Terima kasih Bapak Direktur yang kami hormati, Bapak Direktur, Bapak Karopenmas, dan dari Direktorat Migas. Kami menjawab dari pertanyaan Bapak Amin, yang mana tadi memang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dengan 3 pertanyaan tersebut, bahwa benar bahwa saudara tersangka E selaku pemodal dan menyuntik tabung yang dari gas 3 kg ke gas 12 kg maupun 5,5 kg. Untuk keuntungan yang didapat, jadi sudah melakukan kegiatan tersebut menurut pengakuan tersangka selama 1 tahun, dan keuntungan yang didapat kurang lebih 1.276.272.000. Demikian Pak Amin, terima kasih. Mohon izin jenderal. Terima kasih Pak Kasubdit. Baik rekan-rekan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Senantiasa kita dalam keadaan sehat selalu. Namun perlu kami tekankan kembali bahwasannya Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri tentu ini merupakan bagian daripada komitmen dan konsisten dalam upaya penegakan hukum serta sinergitas yang berkaitan dengan barang-barang subsidi pemerintah, dan tentunya selain daripada merugikan negara, tapi juga akan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, dan tentu kelangsungan subsidi yang seharusnya tepat sasaran menjadi tidak tepat. Maka ini menjadi komitmen kita bersama, menjadi perhatian sosial. Teman-teman media juga bisa melakukan kontrol sosial, dan tentu juga partisipasi masyarakat diharapkan, sehingga semuanya bisa terwujud penegakan hukum secara adil, transparan, dan tentunya kembali dalam rangka pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.